Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Peran Fintech dalam membantu UMKM memperoleh modal berwirausaha di era digital. Dengan Muhammad Faisal Yahya sebagai penulis utama, dan saya Nadira Kanya Pratita bersama dengan Ibu Miranti Puspaningtyas sebagai corresponding author. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Penelitian ini didasari oleh 3 poin permasalahan, yaitu yang pertama permasalahan modal UMKM. Sebesar 65% startup gagal karena masalah internal. Salah satunya didapatkan bahwa permasalahan yang lebih spesifik, yaitu dikarenakan kekurangan modal. Yang kedua, susahnya pendanaan dari bank. Startup UMKM merupakan usaha baru sehingga secara kelembagaan maupun administrasi bisnis belum stabil sehingga dinilai tidak bankable. Yang ketiga adalah munculnya alternatif pendanaan baru, yaitu fintech financing yang bergerak dalam bidang pendanaan yang diawasi oleh OJK, yaitu fintech peer-to-peer lending dan crowdfunding. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah pengertian fintech. Fintech adalah langkah inovasi pada sektor finansial yang dikombinasikan dengan teknologi untuk menghasilkan suatu layanan finansial tanpa perantara sehingga dapat membantu suatu bisnis berkembang. Selanjutnya jenis fintech. Menurut Financial Stability Board dibagi menjadi 4 berdasarkan manfaatnya, yaitu market aggregator, yaitu mengelola data. Yang kedua, risk and investment management, yaitu layanan investasi. Yang ketiga, payment, settlement, dan clearing, yaitu sistem pembayaran. Yang keempat adalah peer-to-peer lending dan crowdfunding. Untuk dalam penelitian ini, kita menggunakan fintech jenis peer-to-peer lending dan crowdfunding untuk meneliti perannya terhadap pendanaan UMKM. Selanjutnya, pengertian dari peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah sebuah aktivitas pinjam-meminjam antara individual dengan peminjam melalui sebuah platform di mana pihak pemberi dana menetapkan bunga harian sesuai ketetapan OJK, yaitu sebesar 0,8% atas total pinjaman yang diberikan. Selanjutnya, pengertian crowdfunding, yaitu metode pendanaan berbasis internet untuk merealisasikan ide bisnis melalui permohonan pendanaan dalam jumlah tertentu yang dapat dipenuhi oleh sekumpulan orang yang disebarkan pada platform online dalam jangka waktu yang terbatas. Jenis crowdfunding ini dibagi menjadi equity-based crowdfunding, donation-based, dan reward-based. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan literatur review. Sumber data yang diambil yaitu dari jurnal penelitian terdahulu, baik nasional maupun internasional, buku, dan majalah. Proses pengelolaan data. Data yang terkumpul akan dianalisis faktanya, lalu memberikan penjelasan tentang hasil yang didapatkan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Peran crowdfunding terhadap modal UMKM. Crowdfunding terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu equity, donation, dan reward-based crowdfunding. Masing-masing memiliki peran dan manfaat yang berbeda terhadap pendanaan untuk UMKM. Pada equity crowdfunding, UMKM akan memiliki stakeholder berupa investor yang juga mempunyai hak milik atas bisnis dan mengharapkan keberlanjutan bisnis tersebut. Ditemukan juga bahwa equity crowdfunding akan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis, meningkatkan kemungkinan UMKM melakukan inovasi pada produk dan pengembangan pada brand UMKM tersebut. Selanjutnya, donation-based dan reward-based crowdfunding. Pada jenis ini lebih membebaskan UMKM karena tidak adanya obligasi kepada pemberi dana, bagaimana prospek dan kinerja UMKM ke depannya, sehingga peminta dana akan bebas dari tanggung jawab. Imbalan, telah berpartisipasi dalam pendanaan ini, maka pemberi dana akan menerima produk atau inovasi dari UMKM yang melakukan penggalangan dana. Dari pembagian merchandise dan meet and greet, maka UMKM dapat menerima pendapat atau review atas merchandise berupa produk yang diperjualbelikan bisnis dan menerima bimbingan oleh pemberi dana yang mengikuti meet and greet tersebut terkait pengelolaan bisnis. Lalu selanjutnya ada peran fintech P2P lending terhadap modal UMKM. Sesuai dengan data statistik OJK per tanggal 1 Februari 2019, terdapat 99 perusahaan fintech sektor pinjaman atau lending yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Pendanaan dari P2P lending ini memiliki beberapa keunggulan seperti pemberian layanan dengan cepat sehingga bisnis dapat mendapatkan akses pada pendanaan lebih mudah tanpa mengurus surat-surat seperti pada bank tradisional.
Jika dibandingkan dengan peminjaman dana melalui bank konvensional, tentunya lebih rumit dan waktu pencairannya akan memakan waktu yang lebih lama. Berbeda dengan sistem P2P lending ini yang memiliki rata-rata waktu pencairan dana lebih cepat yaitu sekitar 2 hingga 3 hari kerja. Beberapa startup P2P lending yang mendominasi di Indonesia memiliki banyak pilihan bunga yang diberikan dan beragam, mulai dari bunga flat hingga bunga yang dinamis. Selain itu, P2P juga memiliki beban pembayaran lebih rendah untuk nominal pembayaran yang diberikan, sehingga hal ini dapat mereduksi risiko kebangkrutan dan meningkatkan efisiensi bisnis. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Pada P2P Lending memberikan UMKM platform tempat peminjaman uang secara online dengan cepat dan mudah. Meskipun jumlah pendanaan yang diterima lebih kecil dari bank, begitu pula bunga yang ditanggung juga jauh lebih kecil sehingga metode pendanaan ini cocok untuk bisnis tingkat UMKM. Sedangkan pada crowdfunding memberikan alternatif berupa platform untuk menampilkan foto ataupun video terkait bisnis atau ide yang memerlukan pendanaan. Kelebihannya yaitu tidak memakan biaya yang besar, tidak perlu adanya jaminan aset, proses yang cepat transaksi terjadi antara pemberi dan peminjam dana serta pemberi platform. Lalu yang selanjutnya, keterbatasan dan implikasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya terdapat 2 jenis fintech yang ada di Indonesia, seperti P2P Lending dan crowdfunding. Berbeda dengan luar negeri yang dimana memiliki beberapa macam pendanaan dari fintech yang tersedia. Implikasi dari penelitian ini yaitu pembaca dapat menambah wawasan dan bisa mendapat motivasi untuk berwirausaha melalui pendanaan alternatif. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf atas kurang lebihnya penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.